Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah ya, selalu sehat walafiat ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak tetap semangat ya dalam belajarnya. Ya. Pada hari ini adalah pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau disingkat dengan SKI. Dan pada hari ini yaitu tentang hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke Madinah. Hijrah adalah batu loncatan atau imigrasi dari suatu kota ke kota yang lebih aman untuk menyebarkan agama Islam. Nabi SAW berhijrah ke Madinah di tahun ke 622 Masehi. Tepatnya di tanggal 20 Juli. Nabi Muhammad SAW hijrah pasti ada alasannya. Yang pertama adalah untuk lebih luas menyebarkan agama Islam. Karena di sana orang-orang Yathrib menerima dan begitu pesat perkembangannya setelah Rasulullah hijrah ke sana. Mula-mulanya yaitu di mana di musim haji selalu banyak kabilah-kabilah Arab yang datang ke Mekah, yaitu untuk melaksanakan ibadah haji. Dan Rasulullah selalu berdakwah kepada orang-orang yang datang itu bagaimana ajaran agama Islam. Dan ada 6 orang dari suku Khazraj. Dia tertarik dengan dakwah Rasulullah karena orang-orang itu telah mengetahui ketuhanan dan mereka sering mendengar dari Yahudi atau Nasrani akan datang Nabi pada waktu yang dekat. Dia mungkin inilah seorang Nabi karena sesuai dengan yang dikatakan kaum Nasrani Yahudi itu. Dan yang 6 orang itu menyatakan masuk Islam. Dan alhamdulillah ya, dari itu semenjak itu dan tahun kemudian tahun berikutnya datang lagi yang 6 orang itu dan ditambah lagi temannya 6 orang, jadi berjumlah 12 orang. Dan yang 12 orang itu semua udah masuk Islam dan Rasulullah mengadakan perjanjian atau yang disebut dengan Baitul Aqobah. Baitul Aqobah diadakan yaitu di Bukit Aqobah, di mana pada tengah malam orang-orang Yathrib itu naik ke atas dan langsung naik ke atas. Apa isi dari Baitul Aqobah? Yaitu satu, tidak musyrik atau menyekutukan Allah. Kedua, tidak boleh mencuri. Ketiga, tidak boleh berzina. Keempat, tidak boleh membunuh anak-anak sendiri. Dan tidak boleh mendurhakai Nabi. Itulah dari isi Baiatul Aqobah yang pertama. Dan Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair untuk ikut ke rombongan orang-orang Madinah itu, supaya di sana Mus'ab membacakan Al-Quran dan menyampaikan agama Islam. Dan ternyata di sana agama Islam diterima dengan baik oleh orang-orang di sana, khususnya suku Khazraj dan suku Aus. Yang dulu suku Khazraj dan Aus ini selalu berselisih. Tapi alhamdulillah semenjak Rasulullah dia menganut agama Islam, tidak ada perselisihan itu dan mereka menjadi damai. Rasulullah sangat senang sekali mendengar dari Mus'ab bahwa di sana agama Islam makin banyak masih banyak yang membacakan ayat-ayat Al-Quran. Dan tahun kemudian, tepatnya tahun 13 kenabian dan di bulan Zulhijjah, datang lagi rombongan untuk melaksanakan ibadah haji yang berjumlah 75 orang. Dan di antara mereka ada 2 orang perempuan.
Dan di hari-hari tasrik itu Rasulullah mengadakan lagi pertemuan, yaitu di Bukit Aqobah, di mana orang-orang Madinah itu naik ke Bukit Aqobah dengan sembunyi-sembunyi dari orang-orang yang masih kafir ataupun dari orang-orang Quraisy. Dan Rasulullah juga sembunyi-sembunyi datang dan ditemani oleh pamannya, yaitu Hamzah. Dan waktu itu Hamzah belum masuk Islam, dia masih beragama kepercayaannya sendiri. Dan di sana Rasulullah membacakan ayat-ayat Al-Quran dan juga menyatakan harus berimpak di waktu lapang maupun sempit, dan harus beramar ma'ruf nahi munkar, dan juga harus menjaga Nabi seperti mereka menjaga istri-istri dan anak-anak mereka. Nah, setelah itu semua turun lagi, dan orang-orang Madinah itu besok paginya akan segera pergi lagi ke kota Madinah karena takut orang-orang yang di sana menyerangnya. Ya. Dan setelah itu orang Madinah juga mengundang Rasulullah untuk berhijrah ke Madinah. Dan Rasulullah memikirkan, apalagi di kota Mekah itu beliau makin sempit untuk berdakwah. Semenjak istrinya meninggal dan paman yang dia cintai dan mengasuhnya dari kecil juga meninggal. Rasulullah sangat sedih sekali karena setelah pamannya meninggal, yaitu Abu Thalib, di sana dia tidak mempunyai perlindungan lagi. Orang-orang Quraisy yang tidak suka dengan dakwahnya makin merajalela. Dia makin marah kepada Nabi karena sekarang Nabi udah tidak punya perlindungan lagi, ya, tidak ada yang melindungi lagi. Dan Rasulullah segera berbicara dengan sahabat dan kaum muslimin dan untuk berhijrah ke Madinah. Dan sedikit-sedikit sahabat sama orang-orang muslim di Mekah itu berhijrah. Berhijrah itu tidak berombongan karena takut ketahuan oleh Abu Jahal. Tapi lama-kelamaan Abu Jahal juga mengetahui tentang hijrahnya para sahabat dan kaum muslimin. Dia sangat marah sekali dan dia memutuskan untuk membunuh Rasulullah. Dan Rasulullah juga mendengar kalau Abu Jahal akan membunuhnya. Dan Rasulullah memutuskan untuk berhijrah bersama Abu Bakar. Tapi pada hari itu dia menundanya karena belum ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam harinya orang-orang yang mau membunuh itu, karena Abu Jahal mengumpulkan beberapa orang-orang kuat dan perkasa untuk membunuh Rasulullah. Dia mengepung rumah Rasulullah malam itu. Dan Rasulullah sudah mendapat perintah dari Allah untuk berhijrah. Dan dia melihat banyak orang yang mengepung, dia memanggil Ali bin Abi Thalib. Dia memerintah Ali untuk tidur di tempat tidurnya menggantikannya, dan dia akan pergi bersama Abu Bakar. Dia keluar melewati pintu belakang dan dia mengambil segenggam pasir. Lalu pasir itu dilemparkan ke orang-orang yang akan membunuhnya. Qadarullah, orang-orang itu menjadi ngantuk dan tertidur. Tiba-tiba Abu Jahal datang. Kenapa kalian tidur? Mana Rasulullah? Rasulullah ada di dalam, kata orang-orang itu. Coba lihat. Pasti lihat, ternyata di dalam itu bukan Rasulullah, tapi Ali. Mereka marah sekali dan langsung berpencar cari Rasulullah. Dan Rasulullah telah pergi dengan Abu Bakar. Dia menaiki bukit dan Rasulullah bersama Bakar bersembunyi di sebuah gua, yaitu gua Sur. Di sana Rasulullah bersembunyi selama 3 hari 3 malam. Ada orang-orang yang datang mendekatinya. Abu Bakar gemetar sekali, tapi Rasulullah, sesungguhnya Allah bersama kita. Dan di sana di mulut itu tiba-tiba ada tumbuh pohon, dan
burung yang sedang bertelur di pohon itu. Dan ada sarang laba-laba juga. Jadi tidak mungkin kalau di dalamnya ada orang. Maka di sana tidak ada orang, kembali lagi. Keesokan harinya datanglah Asma, putri Abu Bakar. Dia bawakan bekal dan 2 unta, juga membawa orang yang akan menjadi petunjuk jalan, yaitu Abdullah. Dan setelah itu Rasulullah mengambil jalan selatan ke Laut Merah. Sebenarnya kota Madinah itu ada di sebelah utara, tapi selatan ke Laut Merah. Setelah 4 hari berjalan, tibalah Rasulullah ke perkampungan Kuba. Dan Rasulullah membuat masjid pertama di sana, yaitu Masjid Kuba. Dan Rasulullah di sana sholat Jum'ah pertama dan khutbah Jum'ah pertama. Lalu Rasulullah melanjutkan perjalanan. Sesampainya di Madinah, Rasulullah sampai pada tanggal 2 Rabiul Awal. Rasulullah disambut dengan meriah oleh kaum Ansor. Mereka sudah menanti-nanti beberapa hari akan kedatangan Rasulullah itu. Dan Rasulullah mengelilingi perkampungan itu, dan dia menemukan tanah untuk membangun sebuah masjid. Dan Rasulullah membangun masjid di sana, yaitu Masjid Nabawi. Dan Rasulullah menyiarkan Islam di Madinah sampai Rasulullah bisa memenangkan kembali kota Mekah, dan Rasulullah wafat di kota Madinah. Itulah ya anak-anak tentang sejarah hijrahnya Rasulullah SAW dari Mekah ke Madinah. Ya, anak-anak boleh baca lagi ya, coba cari-cari di Google ya, biar lebih apalagi tentang peristiwa-peristiwa yang dialami oleh Rasulullah ya. Semoga kita semua mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang bisa Ibu sampaikan ya. Semoga anak-anak tetap sehat, tetap bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anak.